Pesawat jenis Twin Otter milik maskapai Sam Air tergelincir saat mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. 11 orang penumpang yang berada dalam pesawat tersebut dievakuasi dalam kondisi selamat. Warga Beoga bersama aparat TNI Polri mengevakuasi pesawat Sam Air yang tergelincir di Bandara Milawak, Kabupaten Puncak, Ilaga, Papua Tengah, Senin siang. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius menyampaikan maskapai dengan nomor penerbangan PKSMK yang dipiloti oleh Kapten Alexander terbang dari Bandara Moses. Namun tergelincir saat hendak mendarat dan hingga kini penyebab tergelincir maskapai tersebut belum diketahui. Pesawat mendarat dengan ban depan pecah sehingga tergelincir keluar dari landasan. Pesawat berpenumpang 11 orang dan semuanya dalam kondisi selamat. Saat ini pesawat sudah diamankan oleh pihak bandara dan dibantu dengan TNI Polri, masih berada di samping landasan pacu bandara. Sebelumnya, pesawat jenis Twin Otter milik maskapai Sam Air yang bermuatan 11 orang bersama 3 kru tergelincir di lapangan terbang Beoga dan keluar dari runway. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sedangkan kerugian material masih dilakukan pendataan oleh personil. Prabowo Subianto bersama Muhaimin Iskandar meresmikan kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Peresmian ini menandakan solidnya koalisi yang dibangun kedua partai. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Sebelum meresmikan sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB, kedua Ketua Umum bertemu secara empat mata di kediaman pribadi Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin Iskandar menyampaikan hasil Ijtima Ulama Nusantara beberapa waktu lalu yang menginginkan Muhaimin Iskandar sebagai capres maupun cawapres. Selain itu, Ijtima Ulama Nusantara juga meminta penentuan nama capres dan cawapres dapat diumumkan pada bulan Ramadan tahun ini agar pada bulan Ramadan menjadi tonggak awal dimulainya kampanye pemenangan kedua partai koalisi. Meski begitu, Prabowo Subianto belum memutuskan dan masih mempertimbangkan masukan dari para kiai maupun elit parpol. Selain itu, saat ini Partai Gerindra juga tengah berkomunikasi dengan partai politik yang ada di parlemen untuk bergabung dalam koalisi. Yang menarik perhatian diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang sempat dirumorkan akan hengkang dari Partai Gerindra. Jadi hari ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat. Saya kira itu, jadi ini awalan saya kira yang jelas. Ada partai kebangsaan yang agamis, partai agamis yang kebangsaan. Dan kami yakin nanti logonya tidak hanya terbatas dua partai, mungkin juga. Memang kita pilih hari ini 23 Januari, tepatnya 1 Rajab, bagi kalangan santri dan umat Islam. Rajab ini momentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadan. Insya Allah dengan peresmian ini kerjasama PKB Gerindra untuk Indonesia yang sejahtera terwujud. Peresmian juga turut dihadiri oleh sejumlah kader dan elit kedua partai. Yang menarik perhatian diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang sempat dirumorkan akan hengkang dari Partai Gerindra.
Setelah sempat menjadi perbincangan karena tidak hadir dalam acara Partai Gerindra, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekaligus kader Partai Gerindra membantah adanya keretakan di internal partai. Seperti apa hubungan antara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang pernah berduet dalam Pilpres 2019 setelah kesalahpahaman publik yang terjadi. Berikut cuplikan wawancara Sandiaga Uno bersama dengan jurnalis senior iNews Prabu Revolusi. Menteri sebegitu loyalnya kepada Partai Gerindra seperti yang tadi Mas Menteri sebutkan begitu. Tapi kenapa ya banyak sekali tangkapan kita melihat bahwa beberapa elit sahabat-sahabat partai, sahabat-sahabat Mas Menteri sendiri sepertinya mulai meninggalkan Mas Menteri begitu dari segi statementnya. Yang dulu jubir saya itu. Yang dulu pada tiba-tiba ngumpet. Saya bilang Rasa ya, nggak Mas Menteri ditinggalkan oleh iya, tapi nggak boleh Mas Menteri baper. sendiri? Dan itu yang Pak Prabowo menunjukkan leadership-nya, kepemimpinannya. Saya akan panggil tokoh-tokoh partai, saya akan diskusikan ini yang menjadi suatu keniscayaan dalam membangun suatu pemikiran untuk Indonesia ke depan. Kita sepakat dengan langkah ini. Dan ya beliau sebagai seorang leader sudah menyampaikan itu, dan tentunya teman-teman saya yang mungkin awalnya juga khawatir. Saya kan ditanya, kok ya kalau saya diundang, jangankan diundang sama partai sendiri. Kalau Gerindra mengundang ke acara Gerindra, saya pasti akan sangat senang untuk datang. Yang jauh-jauh aja di luar kota aja saya datang, apalagi undangan dari partai sendiri. Jadi itu yang kita sepakati, dan mungkin karena kita jarang bertemu, jarang berjumpa, jarang berkomunikasi, itulah ada kesalahpahaman. Tapi pada intinya kemarin sudah clear, dan saya akan terus lakukan silaturahim. Setelah clear itu, teman-teman tersebut ada yang menghubungi Mas Menteri atau Mas Menteri menghubungi mereka? Sudah ada komunikasi? Ada yang menghubungi. Alhamdulillah katanya gitu. Aduh, sejuk ya gitu. Asik deh gitu. Tapi ada juga yang ngomongnya lewat media gitu ya, tapi bagaimana, itu kan mungkin juga ada kepentingan tertentu. Tapi ya saya belajar di politik nih Mas Prabu, nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan. Kita pokoknya baca headline, jangan tiba-tiba baper, tapi kita maknai ya ini mungkin koreksi atau mungkin masukan untuk kita, dan kita harus berikan yang terbaik yang kita miliki. Jelang pemilu 2024, elektabilitas Partai Perindo terus melonjak dan dipastikan masuk ke Senayan. Terbaru dari partai nomor 16 memperoleh elektabilitas 4,8% hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI. Partai Perindo kembali mengalahkan 3 partai parlemen, yaitu PKB, PAN, dan P3 dalam survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia LSI. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini meraih elektabilitas 4,8%. Elektabilitas ini menambah semangat Partai Perindo untuk terus berjuang demi terwujudnya Indonesia sejahtera. Gerobak dan modal usaha menjadi program yang mendapat respon positif dari berbagai kalangan, terutama bagi masyarakat kecil yang menerima langsung manfaatnya. Tidak hanya itu, beragam program peduli ekonomi rakyat kecil akan terus digencarkan di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggeledah rumah Presiden Joe Biden di Wilmington, Delaware. Informasinya saat lagi untuk Anda. Asia Masters 2023. Istora Senayan kembali membara. Saatnya menjadi juara di rumah sendiri. Penyisihan. Semifinal